Saya Muhammad Kufron, pendidikan guru penggerak Angkatan 9, Kota Cirebon, Jawa Barat. Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hal ini yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara yang pertama yaitu dengan Ibu Feni, Kepala SMP Negeri 14 Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Gufron. Apa kabar Pak Gufron? Masya Allah, sudah kenal nih ya Bu ya. Perkenalkan nih, walaupun sudah kenal tapi tetap saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kufron. Saya peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9, asal sekolah SMA Negeri 7 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Mohon izin Ibu untuk melakukan wawancara dengan Ibu Feni selaku Kepala SMP Negeri 14 Kota Cirebon. Mohon maaf, Ibu, apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Mangga. Mohon izin waktunya Iya, Ibu. boleh. Baik, terima kasih Ibu. Oh. Ini merupakan tugas saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 pada sesi demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin, di wawancara ini saya akan menyampaikan dan memberikan pertanyaan. Ada 8 pertanyaan dengan tujuan ini untuk melakukan suatu analisis atas penerapan proses yang Ibu ambil selama menjadi kepala sekolah. Dan nanti hasil wawancara ini akan saya dapat dan membuat sebuah analisis dari saya dengan hasil wawancara ini. Kemudian nanti ada apakah dikaitkan dengan pengetahuan saya sebagai CGP tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Serta saya melakukan refleksi Ibu atas hasil wawancara ini. Nanti mohon izin nanti akan kami unggah di channel YouTube saya, kemudian di LMS Guru Penggerak, dan di platform Merdeka Mengajar PMM. Mohon izinnya ya Bu ya. Iya, Diizinkan Bu. silakan. Ya, baik. Kita mulai pertanyaan ini dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon izin untuk saya mencatat ya Bu ya. Silakan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pastinya ini merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Kalau selama ini tuh saya ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu tidak melakukan cara yang khusus ya Pak, cuma saya akan mendengarkan, kemudian mempelajari, kemudian menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi, karena kesimpulan itu yang akan saya gunakan sebagai bahan tindak lanjut ketika mengambil keputusan. Oh, berarti apa yang diambil oleh Ibu ini tidak ada cara khusus ya Bu ya? Adapun untuk mendengarkan sebagai bahan evaluasi Ibu. Kemudian apalagi nih Bu? Untuk pertanyaan yang kedua nih Bu. Selama ini bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua nih, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Apabila kasus itu menyangkut kepentingan orang banyak, sebelum pengambilan keputusan terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau rapat dengan staf Wakasek atau teman-teman yang terlibat di dalam sekolah. Kemudian setelah diperoleh keputusan, saya akan menjalankan sesuai dengan keputusan rapat tersebut. Berarti apabila orang banyak atau untuk ini ya koordinasinya dengan pihak manajemen ya Bu ya, berarti ya Wakasek kesiswaan atau staf-staf yang lain. Nah, berarti di sini sudah melakukan komunikasi ya dengan tim manajemen. Baik, yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Prosedur yang biasa saya lakukan ketika pengambilan keputusan tentu saja yang pertama
saya harus mempelajari dulu kasusnya, seperti apa pelajari kasusnya. kasus. Kemudian saya akan mempertimbangkan efek atau dampak dari kasus tersebut. Setelah itu baru saya akan melibatkan teman-teman yang terlibat, gitu. Teman-teman yang terlibat, dan tentu saja dikoordinasikan, dirapatkan, baru keputusan itu. Berarti langkah-langkahnya jelas ya, Bia, ada prosedurnya bahwa dipelajari kasusnya dulu ya, Bia. Terus ada pertimbangan efeknya seperti apa nantinya, mungkin ada melihat dan melibatkan rekan-rekan pastinya dengan dikoordinasikan dengan bersama. Baik, yang keempat, Ibu, hal-hal apa saja nih, Bu, selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, ya kita harus melibatkan orang banyak, kemudian kita akan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman. Setelah itu kita akan pertimbangkan pendapat tersebut mana yang lebih baik, gitu. Nah, setelah itu barulah saya akan ikuti, saya akan putuskan mana keputusan yang terbaik itu. Nah, kasusnya, keputusan kasus apa nih biasanya yang pernah? Kasusnya seperti ini. Ketika saya memutuskan untuk mengganti, sebetulnya bukan mengganti ya, bisa juga dibilang itu mengganti bendahara ketika beliau ingin resign. Gitu. Ketika beliau ingin resign itu karena mungkin beliau sudah menjabat beberapa tahun, sudah lelah, jadi beliau minta resign. Itu kan saya harus memperhatikan dulu nih efeknya apabila beliau resign, kemudian untuk kelanjutan ke depannya siapa, ketika memutuskan memilih seseorang untuk menggantikan, itu saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya harus melibatkan teman-teman Wakasek. Saya meminta pendapat dari teman-teman Wakasek. Berarti itu dianggap efektif ya dengan cara seperti itu, karena ada keterbukaan. Ya. Pengajuan awalnya berarti ada pengajuan awal resign itu ya dari Ibu Bendahara tadi ya, selaku bendahara itu. Berarti sudah melakukan koordinasi dan komunikasi pastinya. Baik, yang kelima, Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Contohnya yang tadi itu, adanya bendahara ingin resign. Nah, itu bagaimana nih? Itu merupakan tantangan apa nih dalam itu? Ada tantangannya ketika mengganti bendahara. Yang pertama, tentu saja ketika saya memilih bendahara pengganti dari bendahara lama itu, saya harus berpikir apakah orang tersebut amanah atau jujur, mampu atau tidak, mau atau tidak, karena ada yang mampu, ada yang jujur, tapi ada yang tidak mau, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, mampu tidak menjalankan tugas tersebut, ya. Mampu tapi tidak bisa. Ya, tidak mau. Oh, tidak mau. Ada yang mampu tapi tidak mau, tapi ada yang tidak mau tapi memang dia mampu. Gitu ya. Itu tantangannya, Bu. Tantangannya, dan kedepannya kan saya harus berpikir ini terkait dengan keuangan itu, dengan keuangan itu kan riskan. Riskan, betul. Ya, riskan. Jadi harus benar-benar orang yang mampu, mau, jujur, gitu. Itu tantangannya ya saya harus ambil resiko itu. Ambil resiko itu ya. Sebagai pemimpin ya, tapi keputusan diambil itu berarti kan harus ada tahap-tahapannya juga tadi ya. Memilih bendahara yang ada yang mau tapi mau tapi mampu juga, mau tapi tidak mampu ada. Ya. Karena emang keuangan itu sedikit, bukan sedikit, malah sensitif sekali gitu, ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih. Yang nomor 6-nya, apakah Ibu ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal di sini dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, atau apakah Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat gitu, Bu, atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa sih yang dilakukan oleh Ibu? Tergantung dengan urgen atau tidaknya. Kalau memang kasus itu harus segera diselesaikan,
selesaikan saat itu juga. Oh, Tetapi kalau terkait dengan kasus yang tadi tentang pergantian bendahara, itu saya punya target, oh ada gitu, target. targetnya. Oke. Oh ini saya misalkan akan ngobrol dulu atau rapat dulu, rapat kecil dengan Wakasek, kira-kira siapa penunjukannya. Hari ini misalkan, kemudian kita sudah memutuskan siapa calonnya, kemudian hari berikutnya saya ngajak ngobrol lagi dengan calon bendahara tersebut. Kemudian saya memberikan waktu untuk beliau berpikir dan barulah kita putuskan. Oh, berarti ada waktu itu untuk menerima atau tidak ya. Betul, iya. Ada yang nyalonin diri, ada yang kita calonkan juga ya Bu ya, mungkin itu iya, ya. betul. Berarti emang tergantung. tidak ada jadwal tersendiri sebetulnya, karena dilihat kondisional saja. Iya, kondisional saja. Tetapi ada saatnya memang hari ini harus kita putuskan. Betul. Sudah, saya harus melibatkan siapa insidental ya, seperti itu. Tapi ada juga yang seperti tadi kasus kan, Iya, saya betul, punya target nih. Oh ini saya harus mengganti bendahara itu bulan depan harus terganti. Berarti segera mungkin, tidak boleh kosong ya. Apalagi itu kan posisinya strategis banget gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketujuh Ibu, adakah seseorang nih atau rekan Ibu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tentu saja ada. Ada. Siapa Bu? Saya tidak bisa berjalan sendiri, saya tidak bisa memutuskan sesuatu sendiri. Yang pasti saya akan melibatkan para Wakasek. Para Wakasek, manajemen ya? Iya, manajemen. Jadi tergantung nih, kasusnya misalkan terkait dengan KBM pembelajaran, saya akan melibatkan Wakasek kurikulum. Terkait dengan siswa-siswi yang bermasalah atau apapun tentang siswa-siswi, berarti saya dengan Wakasek kesiswaan. Kemudian dengan manajemen sekolah, saya dengan Wakasek humas dan sebagainya. Yang jelas saya akan melibatkan semua Wakasek yang ada. Dan sangat terbantu banget Bu ya dengan rekan-rekan yang lain. Sesuai dengan tupoksinya, saya harus berkolaborasi dengan siapa. Tetap berarti ini kuncinya adalah koordinasi juga ya sama kepala sekolah ya Bu ya. Intinya itu sebetulnya. Kita tidak bisa hanya memutuskan sendiri. Saya tidak bisa juga, oh ini ada masalah, kemudian saya berpikir sendiri. Tapi itu kasusnya sebetulnya langsung dari kepala sekolah atau emang dari anak-anak atau dari guru tersebut? Biasanya ada di lapangan, biasanya ketika proses itu berjalan, itu akan ditemukan bisa di permasalahan itu ada di guru atau di siswa gitu. Langsung menemukan Ibu sebagai kepala? Iya. Berarti emang ini sangat membantu banget Bu ya, faktor-faktor dari rekan sejawat seperti itu. Baik, yang terakhir nih Bu, yang ke-8, dari semua hal yang tadi yang sudah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman saya ketika mengambil keputusan dilema etika itu, yang jelas harus ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sudah berapa lama Bu, maaf, menjadi kepala sekolah? 9 bulan. 9 bulan, namun sebelumnya? Jadi Wakasek kurikulum. Berapa tahun Ibu? Jadi Wakasek kurikulum ada 10 tahun. Udah lama ya Bu ya? Masya Allah. 10 bulan. Jadi intinya sih ketika kita menyelesaikan suatu masalah, jangan lepas untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan jangan memutuskan dengan pikiran sendiri. Kita harus memikirkan, harus memutuskan dengan pertimbangan masukan dari teman-teman yang lain. Itu yang paling pengalaman berharga di situ ya Bu ya. Nah, dari tadi yang 8 pertanyaan tadi, ini kan ada beberapa keterampilan pengambilan keputusan. Ada 4 paradigma nih Bu. Di antaranya ada individu lawan kelompok. Yang kedua, ini yang khususnya 4 kategori paradigma Bu ya. Ada rasa keadilan lawan dan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Yang pernah dialami yang mana nih Bu? Individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, ya itu. Kemudian
Itu Oh, yang ini, yang kedua ini ya. Oh iya. ya, itu Ada yang apa pernah nih? saya Kasus apa alami. nih biasanya? Kasusnya itu ketika kita memberikan honor. Memberikan kesrah ya. Iya, honor Honor, kepada honorer honorer. TU Oh iya gitu ya. kan. Antara masa kerja, perhitungan masa Masa kerja kerja, dengan masa tugas kerja tanggung dengan tugasnya. tugasnya. Iya. Satu sisi masa kerjanya sudah lama, tetapi dibandingkan dengan yang lain, dia kerjanya lebih. Berarti ada pembeda ya, berarti ya Bu ya. Iya. Karena kan tadi ada rasa keadilan juga, Betul. rasa kasihan. Iya, rasa kasihan juga. Kadang memang kalau udah urusannya dengan keuangan atau Iya. kesra itu sangat sensitif ya. Iya, tetapi Atau kan emang kita patokannya memang sesuai dengan perhitungannya saja akhirnya kan ya pasti itu harus tetap mengikuti aturannya, betul, sesuai tetap aturannya Bu ikuti ya. aturan. Ya, Nggak boleh keluar dari aturan. Nah, itu yang 4 paradigma. Ini ada yang tiga prinsip nih Bu. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis hasil akhir. Nah, yang pernah lagi nih Bu, yang di bagian mana? Rasa peduli, peraturan, atau hasil akhir? Kayaknya ke peraturan ya. Peraturan ya, peraturan yang role based thinking ya. Iya. Ini cocok digunakan oleh guru ya. Memiliki sikap apa nih biasanya? Peraturan-peraturannya Bu ya. Peraturan, kita semuanya harus berbasis pada peraturan. Apapun sikap. keputusan itu jangan juga lepas dari peraturan. Karena kan jelas ya, peraturannya sudah ada, tinggal kita ikuti saja. Tapi kalau keluar dari peraturan nanti kita menyalahi aturan. Komitmen itu. ya berarti ya itu ya. Betul. Baik, berarti sudah dilakukan 3 prinsip itu. Nah, 9 langkah pengambilan keputusan pastinya sudah dilakukan oleh Ibu ya Bu ya. Dari mulai mengenal bahwa ada nilai-nilai saling bertentangan pastinya Bu ya. Ya, pasti. Ada, terus adanya siapa yang terlibat dalam situasi itu. Terus yang ketiga, fakta-fakta yang relevan, benar atau salah, pastinya ada lagi benar dengan benar. Kemudian prinsip resolusi, opsi trilema buat keputusan. Lalu keputusan itu direfleksikan. Nah, berarti pernah direfleksikan Bu setelah pengambilan keputusan itu terakhir. Iya. Selalu Berita harus acara atau apa bentuknya apa kalau tertulis? Itu? Biasanya saya berupa catatan ya. Catatan ya. Catatan, bisa catatan tersendiri karena ketika kita mengambil keputusan kita harus mengevaluasi. Harus mengevaluasi, harus merefleksikan kira-kira keputusan tadi itu efeknya seperti apa? Apakah keputusan itu berpihak kepada siapa nih biasanya? Ya berpihak kan? pada Ini biasanya keberpihakan itu kan kita harus keberpihakan ke semua orang. Berarti ke murid iya, juga ya Bu ya? Betul, ke murid, ke guru, ke murid nilai-nilai kebajikan. Nah, berarti tadi sudah disampaikan bahwa keterampilan pengambilan keputusan oleh Ibu selaku Kepala SMP Negeri 14 Kota Cirebon ini sudah melakukan nilai-nilai kebajikan universal Bu. Sangat bagus, ada berpihak pada murid tadi, terus nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Baik, itu saja dasar pengambilan keputusan yang disampaikan oleh Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas wawancara hari ini. Ini banyak ilmu yang bermanfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Kira-kira ada saran tidak Bu buat saya? Sarannya terkait dengan tadi ya keterampilan pengambilan keputusan, jangan pernah takut untuk dikritik, jangan pernah menolak mendapatkan masukan, menerima masukan. Kita terima semua masukan untuk mengevaluasi diri kita sehingga kita bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Baik, Masya Allah. Ini super sekali ya, sangat bagus. Kritik, jangan menolak, menerima pada dan evaluasi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf waktunya mengganggu Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini banyak manfaat. Terima kasih banyak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua yaitu dengan Bapak Haji Lukmanul Hakim, Kepala SMP Negeri 2 Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
keputusan selama yang dijalankan oleh Bapak. Kemudian nanti analisis praktek juga yang akan kami ambil dengan pengetahuan saya sebagai calon guru penggerak tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Serta saya melakukan refleksi atas hasil wawancara ini. Mohon izin Bapak, nanti akan kami unggah di channel YouTube saya di LMS Guru Penggerak, platform Merdeka Mengajar, yang milik saya pastinya dengan bentuk video yang saya rekam, audio, dan nanti tertulis seperti itu. Baik, kita mulai pertanyaan ini dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin untuk mencatat ya Pak. Mohon maaf untuk yang pertama, pertanyaan selama ini bagaimana Bapak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, saya sebagai pimpinan di sekolah ini ya di SMPN ini seringkali menghadapi kasus yang kita katakan dilema etika atau rujukan moral. Dilema itu berarti dua pilihan. Yang namanya moralnya di sini adalah adanya baik dan benar. Baik benar salah, ya. Baik atau benar salah. Jadi ketika untuk mengidentifikasi cara yang digunakan untuk mengatasi kasus yang ada atau yang sering dijumpai di sekolah di sini adalah dengan melihat dan memahami kasus-kasus tersebut. Ya, mungkin bisa jadi guru, dari siswa, dan untuk mengatasi kasus tersebut ya tentunya harus ada komunikasi. Kita berkomunikasi dengan pihak yang terlibat, misalnya dengan siswa, ya yang berkomunikasikan dengan siswa. Dan untuk pertimbangan utamanya yang mendasari keputusan yang saya ambil adalah berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan, dan di sini berbasis rasa peduli. Demikian untuk mengidentifikasi kasus. Berarti Pak Haji ini berarti mengidentifikasi dulu ya, kemudian melihat, memahami, berkomunikasi, kemudian nanti ada hasil akhirnya sesuai dengan peraturan dan ada rasa peduli. Mohon maaf Pak Haji untuk yang nomor 5. Di sini selama ini bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SMP Negeri 2 Ciwaring ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Di sini untuk bagaimana keputusan di sekolah ini, ya kasusnya itu saya melakukan komunikasi dengan kasusnya ya komunikasi dalam arti ya kita ngumpul bareng gitu, ada komunikasi dengan wakil Pak, wakil ada siswaan, kurikulum dan humas. Itu kita bahkan satu lagi sebetulnya yaitu dengan komunikasi dengan dan wali kelas. Ya, jadi di sini tadi melakukan komunikasi dengan tim manajemen ya Pak. Iya. Yang tadi ada kurikulum, ada wasek, semua ya. BK dan kelas ya. Jadi yang ketiga tadi langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur yaitu apabila kasus itu dengan kaitannya dengan orang banyak. Ini siswa kita punya siswa itu 907 siswa, ada 29 kelas. 29 kelas ya, 29 total 19 ya, kelas 7 dan 8 itu 10, kelas 9 nya itu 9. Di sini yang keputusan kita melakukan komunikasi dengan tim tadi, wakil BK, wali kelas, dan melaksanakan rapat kecil. Rapat itu ya artinya juga ya semuanya kita libatkan tentang apa, misalkan siswaan, masalah siswa ya berarti kita dengan wakil siswaan, BK, kualitasnya siapa kita itu rapat kecil. Dan tentunya kemudian nanti saya ambil itu berdasarkan hasil akhir, berdasarkan aturan tadi yaitu peraturan dan
kita tidak memilah-milah, tidak membeda-bedakan kalau itu semuanya adalah seperti halnya keluarga kita, iya kita gitu, tidak ada perbedaan. Ya. Ya, baik. Tapi langkah-langkahnya jelas ya Pak ya, lakukan komunikasi Ya. dengan tim manajemen dan Ya. pastinya tadi kelasnya juga sangat banyak ya Pak Ya. ada 907 29 tombol. Iya. Ternyata banyak Pak ya. Ya, alhamdulillah kita meskipun SMP 2 Kedua. ya di Kecamatan Jua ini kita masih banyak peminat dari SDC yang masuk atau daftar ke SMP negeri 2. Daerah sekitar berarti. Iya, sekitar. Ya masih dalam hal ini ya zonasi kita masih bisa juga. Maksudnya dalam langkah-langkah kita Ya. melakukan tahapan kecil ya Pak ya. Ya. Tahapan kecil dan pastinya itu berdasarkan hasil akhir atau Betul. berbasis rasa peduli Ya. yang seperti halnya dengan keluarga. Ya. Baik, yang keempat Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus lima etika? Nah, menurut saya hal yang saya anggap efektif menurut adalah saya dengan melakukan komunikasi tadi, komunikasi dan koordinasi Komunikasi dan koordinasi. dengan tim manajemen yang tadi saya sebutkan ya, sampaikan tentunya keputusan yang diambil itu harus bersifat objektif, tidak berpihak ya. Ada komunikasi dan koordinasi dan hasil keputusan hasilnya keputusan akhirnya menurut saya adalah yang diambil harus bersifat objektif, kualitasnya tidak subjektif. Ya, jadi jelas ya Pak ya, hal-hal yang harus dilakukan dan melakukan yang efektif itu dengan komunikasi. Ya, koordinasi ya. Ya, koordinasi itu sangat penting karena ini juga dalam hal itu harus bersifat objektif, tidak memihak. Tidak memihak, ya, tidak subjektif. Objektif, jelas ya. Dalam dilema etika di sini kan merupakan tantangan berat ya Pak ya, bahwa yang bakal komunikasi akan nanti dan ini tentu sudah dialami oleh para guru bahwa selama menimba pengalaman di institusi pendidikan ini. Baik. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika dalam proses keputusan itu saya ambil itu tentunya ada risiko. Ada risiko. Risikonya bagaimana Pak? Resikonya artinya bahwa saya sebagai pimpinan di sekolah ini ya di SMP Negeri 2 ini seperti katakan tadi ya resikonya ya artinya ada yang mungkin saja merasa kami sudah membuat suatu keputusan yang bersifat objektif tadi, tapi ada kalanya ya resikonya itu ditanggapi itu terkadang itu tidak ada keberpihakan ya. Sebenarnya keberpihakan dan tidak keberpihakan kalau kita kedepankan objektif ya tentunya itu ya yang diambil, itulah resiko yang ada di pada pimpinan pimpinan di sekolah. Sebenarnya kasusnya apa? Di sini ya awalnya sih yang namanya anak-anak ya bergurau, kemudian tidak sengaja, kemudian ada yang tersinggung. Ada kalanya anak bergurau mungkin saking si anak itu merasa dekat gitu ya, karena mengundang anaknya itu dengan nama orang tuanya. Atau kadang-kadang si anak itu mungkin karena badannya kecil krempeng gitu ya. Ya, itu. Jadi itu bukan ini fisik artinya verbal atau misalnya kita memukul atau enggak ya. Nah, artinya dari ucapan itu kadang-kadang ada masuk singgungan. Padahal tujuannya adalah humor. Nah, itu menginginkan ambil keputusannya itu ya artinya tetap harus kita kedepankan tadi saya katakan bahwa harus kemudian Pastinya ada wali kelas atau betul ya Pak ya. Untuk yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri
untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang bakal ya. Kalau untuk jadwal itu memang tidak ada ya. Tidak ada. Tapi kalau untuk pembinaan wali kelas kepada siswa itu ada. Ya, pembinaan itu ada jadwalnya. Ya, hari Sabtu itu semua. Ya, Sabtu. Tapi kalau misalnya jadwal untuk dilema etika itu kita tidak ada. Ya, kita mengambil keputusan tergantung dari kasus yang ada. Jadi setiap kasus yang ada baru kita selesaikan. Jadi segera, dan kita tidak menginikan dengan waktu besoknya lagi. Pokoknya jangan sampai kasus itu berkembang. Ya, kasus itu berkembang. Makanya untuk jadwal tidak ada. Keputusannya itu tergantung dari kasus yang ada, ya, dan diselesaikan segera mungkin. Ya. Jadi tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Adanya tadi untuk kualitasan Ya, per minggu ya. Minggu di hari Sabtu. Nah, ini tergantung juga dari kasus-kasus yang ada. Sehingga segera dan bahkan tidak sampai membutuhkan waktu yang lama ya. Iya. Baik. Pertanyaan nomor 7. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sebagai kepala dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus-kasus pidana etika? Ya. Untuk faktornya itu kalau dikatakan ya itu dikatakan kalau dikatakan mudah ya memang tidak ada kasus itu. Pada kasusnya kan intinya tiba-tiba ya. Yang mudah perlu dipertimbangkan antara sini hakim yang mengalami dan tugas sosial. Itu yang dikedepankan adalah ya dikatakan tidak mudah. Misalnya untuk mengambil keputusan tidak ada yang mudah karena perlu dipertimbangkan. Ya, antara lain mengalami ya tugas dan sosial. Jadi untuk keputusan ini tidak ada ya misalnya yang tidak mudah ya. Tidak mudah. Ada yang mudah gitu perlu pertimbangan ya. Di sini juga ada nilai-nilai kebaikan yang pasti mendasar bagi dari mulai yang bertentangan biasanya antara cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, sama persatuan, toleransi, tanggung jawab, sama penghargaan nantinya. Nah ini dalam hal ini berarti untuk pemerintah atau membantu Bapak ini pastinya tidak dikatakan mudah. Ya. Nomor 8. Dari semua hal yang disampaikan tadi oleh Bapak sebagai kepala SMP Negeri 2 Cilang ini, ada pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah kita? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah ya, saya diangkat itu 2015. Ya, 2015. Berarti sudah berapa tahun? 15 berarti 9 tahun. Ya, 9 tahun itu sudah melalui beberapa sekolah. Yang pertama di Saka Plosari, kemudian SMP Saka Plosari, kemudian SMP Negeri 1 Pamudaran 2008 sampai 2018, kemudian SMP Negeri 1 Parjawinangun. Mohon maaf, Pamudaran itu 2016. Kemudian pindah ke SMP Negeri 1 Parjawinangun itu 2018 sampai dengan 2023, 4 tahun ya. Dan kemudian yang luar biasa itu di SMP Negeri 1 Parjawinangun, itu sekolah dulunya RSPI dengan jumlah favorit itu dengan jumlah siswa yang begitu banyak, 1000 lebih, 1100 siswa, satu shift itu. Ya, satu shift tidak ada pagi semua ya. Ya, pagi semua. Nah, 2023 bulan Oktober saya pindah ke SMP Negeri 2 Ciamis. Ya, jadi ya saya lebih bisa memahami karakter masing-masing orang, artinya baik siswa maupun guru di sekolah tersebut selama saya menunggu, dan bagaimana saya harus menghadapi setiap orang tersebut. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari 8 pertanyaan ini,
apakah nih secara umum ada kategori, ada 4 kategori paradigma yang dalam situasi dilematis yang mungkin pernah Bapak ini apa saja nih Pak? Dari mulai apa saja yang pernah individu lawan kelompok seperti itu kan? Yang untuk kategori paradigma maksudnya gimana? Yang paradigma ini kan berarti situasi dilematis yang ada di sekolah Bapak, di organisasi ini pastinya ada antara individu lawan kelompok, terus ada juga rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Ini pernah dialami tidak kan? Jadi antara salah satu 4 paradigma ini. Di sini yang lebih sering dirasakan atau ditemukan itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Oh, Ya itu rasa keadilan dengan rasa kasihan, karena itu kasusnya yaitu kenaikan kelas apa biasanya? bukan itu kalau pada kita normatif itu begini kasusnya. Ada pernah anak itu melakukan pelanggaran, ini bukan pelanggaran berat ya, pelanggaran berat. Anak itu terlambat ya, terlambat karena yang ini ada kalanya memang si anak itu berangkat ya, berangkat itu ada yang menggunakan naik angkot ya, kemudian ada juga yang jalan kaki, yang kalau ada yang diantar ya. Anak tersebut terlambat karena harus jalan kaki yang biasanya anak itu menggunakan sepeda ya. Tiba-tiba sepedanya itu ya dengan alasannya sepedanya rusak ya, rusak. Nah situ ada rasa kasihan iba gitu, rasa kasihan iba. Akhirnya ya memang kita apapun ininya adalah dia terlambat, itu kan artinya melanggar tapi perlakuan tindakan ya, bukan hukuman. Artinya kalau hukuman itu yang malah ini ya, atau yang kriminal, ini kan tindakan untuk pelanggaran tersebut itu ada rasa belas kasihan. Akhirnya ya anak itu diperingatkan saja. Nah, kalau alasannya itu memang betul dia terlambat karena jalan kaki, sementara biasanya si anak tersebut menggunakan sepedanya rusak ya. Nah itulah disitulah kategori paradigma tersebut yang dilematis itu. Jadi ada rasa keadilan dan rasa kasihan itu ya. Seperti itu ya. Walaupun itu melanggar namun ada Ya ada kasihan iba gitu. Karena alasannya memang betul apa adanya, tidak ada dasar tujuh. Kasih keringanan berarti Pak? Atau Bukan keringanan, tapi ya kita hanya ini aja gitu. Artinya perlakuan itu tetap itu tegakkan keadilan itu, apa artinya peraturan itu. Tapi di situ lah ada belas kasihannya itu yang melanggar dari aturan tersebut. Ya, dari 4 paradigma tadi. Nah ada lagi nih 3 prinsip tadi. 3 prinsip yang pastinya 3 prinsip ini terkait dengan pengambilan keputusan. Ya. Nah ini ada yang prinsip berpikir berbasis rasa, Ya. berdiri dan berbasis peraturan. Kemudian ada berpikir berbasis hasil akhir yang pernah dialami oleh Bapak. Ini yang seperti apa Pak? Yang maksud tadi apa? Yang rasa peduli. Ya. Basis rasa peduli. Basis rasa peduli itu. Empati Ya, ya. ya. Itu yang empati itu rasa itu sayang ya. Ini antar dulu ya Ya, itu untuk mengembangkan keharmonisan, artinya kebersamaan dan kekeluargaan. Jangan sampai dalam satu rumah, ada kita dalam satu sekolah itu guru ada yang pengalaman saya gini, di SMP Negeri 1 ada yang itu banyak sekali guru ya. Dulu saya ketika masuk situ terkotak-kotak. Ya, terkotak-kotak artinya ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. Yang pertama betul komunitas, kemudian di situ alumni. Ya, dulu guru itu pernah soal di situ. Guru pensiun. Bukan. Artinya guru itu guru yang sekarang dinas itu alumni SMP-nya di sini sekolahnya. Oh, sekolahnya. Ya, kemudian satu lagi
domisili. Domisili artinya guru tersebut di sekitar sekolah itu, jadi sehingga ada kesan terkotak-kotak, dimana membuat ada bahwa saya katakan tadi ada sudah bahwa itu sudah lama kerja atau bertugas di situ. Sementara yang lainnya ada yang masih honor, ada yang masih muda di situ. Kalau seperti itu ada lagi yang guru itu merasa dari saya itu asli domisili tuan rumah di sini. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu alumni. Saya dulu sekolah di sini. Ya, jadi rasa itu yang dikedepankan sehingga ada kalanya guru itu kurang apa ya? Ya, terpecah-pecah. Tapi prinsip apa sebenarnya? Ya saya kasih rasa peduli itu, artinya bahwa kita semuanya adalah guru, tidak ada perbedaan. Gitu. Jadi pelayanan, perlakuan terhadap semuanya kita juga harus adil. Ya. Nah di sini sedikit bertanya tadi, apakah 9 langkah-langkah pengambilan keputusan dulu selama sampai saat ini pun apakah sudah pernah dilaksanakan 9 langkah pengambilan itu? Yang pertama dari mengenali bahwa apa yang dilakukan saling bertentangan dan situasi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat. Dan sampai dengan 9 itu sudah pernah dilakukan. Pun wawancara yang ketiga yaitu dengan Bapak Haji Iman Setiawan, Kepala SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Alhamdulillah sehat. Izinkan saya Pak Haji perkenalkan, saya Muhammad Kufran Pak Haji, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9. Yang pastinya saya ada di sekolah asal saya sendiri, SMA Negeri 7 Cirebon, daerah Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak Haji Iman Setiawan selaku Kepala SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Mohon maaf Bapak Haji, apakah bersedia Pak Haji? Alhamdulillah, mangga bersedia. Baik, terima kasih. Ini merupakan tugas saya, Pak, selaku calon guru penggerak pada sesi demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Izin di wawancara ini saya akan menyampaikan 8 pertanyaan dengan tujuan yaitu melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Nah, terus nanti hasil wawancara ini akan saya analisis dan kemudian akan mengambil keputusan yang selama ini dijalankan. Kemudian nanti kami akan analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika.
Nah, serta melakukan refleksi hasil wawancara ini, mohon izin nanti akan kami unggah di channel YouTube dan LMS Guru Penggerak dan platform Merdeka Mengajar. Mungkin itu, baik kita mulai pertanyaan ini dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya nanti mencatat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Bapak. Ya, mangga. Baik. Nyantai aja lah, nyantai aja. Ya, nyantai aja. Ya. Formal-formalan. Iya. Begini Pak Haji. Ya. Yang pertama nih Pak Haji. Selama ini kan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang selama ini saya lakukan yaitu memahami dulu permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah itu. Kemudian diidentifikasi mana yang urgen, mana yang kurang urgen. Jadi di skala prioritas lah. Skala prioritas. Ya. Diidentifikasi dulu ya Pak Ya, ya. diidentifikasi dulu permasalahan itu. Nah, itu kan berarti prioritas yang mana dulu? Ya. Baik. Berarti sebagai pemimpin masih menghadapi kasus dilema dan etika ini sebagai rujukan moral ya Pak Haji. Ya. Baik. Nomor 2 Pak Haji. Oke. Selama ini bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah khususnya di sekolah ini di SMA Negeri 7, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan di sini Pak Haji. Ada yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Itu bagaimana Pak Haji? Yang saya lakukan selama ini dan juga bukan hanya di SMA 7 Iya. karena pengalaman saya selama ini kan sudah banyak ya Iya Pak Haji. menjabat di kepala sekolah, ada 5 kepala sekolah waktu di SMA 7 ini terakhir. Saya selalu minta bantuan dan minta masukan dari wakil kepala sekolah. Manajemen Ya, wakil kepala sekolah keseluruhan bagaimana pendapat mereka dan juga masukan-masukan dari wakil kepala sekolah, juga dari wali kelas. Ya, dari wali kelas yang menyangkut kepada permasalahan yang kepada siswa tersebut. Yang ketiga juga kepada BK, guru-guru BK, wali kelas, guru BK juga sangat berpengaruh sekali dalam memberikan masukan-masukan dalam memberikan keputusan. Nah, semuanya saya mintain bantuan untuk merundingkan ataupun sumbangsi saran supaya keputusan yang saya lakukan itu bukan hasil keputusan seorang kepala sekolah saja, tetapi untuk kepentingan sekolah, keputusan sekolah. Berarti komunikasi dengan tim ya, katakanlah tim lah gitu ya, katakanlah tim, ada tim lah. Berarti ada hal ya yang itu. Baik. Nomor 3 Pak. Nah, boleh. Langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya? Ya, memanggil yang bersangkutan, bagaimana permasalahan yang sebenarnya. Nah, kasusnya apa biasanya? Ya, satu contoh saja, kayak kemarin kita kejadian yang kemarin kejadian di SMA 7 itu. Ada yang siswa itu siswa yang notabene kurang bagus lah. Nah, kemudian saya minta bantuan saran dari wali kelas dulu, kemudian dari wali kelas, setelah wali kelas kemudian ke wakasek kepada guru BK-nya. Bagaimana pendapat mereka tentang permasalahan begini. Nah, baru langkah itu kita memberikan keputusan. Sudah langkahnya jelas ada kasus siswa yang masalah. Mungkin dulu permasalahan juga setelah itu, selain daripada siswanya juga orang tua siswa juga dipanggil. Ya namanya siswa kadang-kadang omongan daripada guru ataupun omongan kadang-kadang diputar balik. Ya, disesuaikan juga nanti
rasa peduli dengan siswa sama orang tua ya. Iya. Baik. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak dianggapnya efektif terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi sudah ditulis? Yang efektif tentunya apa ya? Iya, yang efektif, yang paling singkat bagaimana? Empat, Pak. Ya tadi ini yang paling efektif itu saya mengadakan koordinasi ya dengan ya stakeholder lah gitu ya, dengan stakeholder yang ada di SMA 7, termasuk di dalamnya ada komite juga. Ya, ada komite, betul ya. Ada komite sekolah Ya. yang menangani stakeholder yang ada di SMA. Koordinasinya itu sangat-sangat efektif Ya. gitu ya, terkait dengan penanganan tadi. Baik, yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tadi? Ya itu tantangannya kadang-kadang ini mempertahankan begini, ini mempertahankan ini, jadi saling atau pengen menang sendiri lah gitu dah ya. Tantangannya. Kemudian saya memberikan pengarahan dan juga memberikan arahan kepada kepada yang bermasalah, jangannya begini, ada positifnya begini, kemudian ini begini, negatifnya begini, jadi diuraikan lah, diberi pemahaman lah. Tetap itu termasuk tantangan, risikonya juga. Soalnya biasanya pengen menang sendiri, pengen menang sendiri anak tuh biasanya. Enggak Pak, saya begini, Ada bawa pihak luar nggak Pak biasanya ada? Ada pihak luar biasanya. Ya itu yang jadi permasalahan itu kadang-kadang permasalahan itu belum apa-apa, saya sudah lapor ke sana kemari, mending aja Pak. Untung saja kadang-kadang ada di orang-orang ya LSM. Ada juga sampai ke KPAI. Ya, anak ya, namanya juga kadang-kadang orang tuanya tidak menerimakan keputusan dari sekolah begini, akhirnya mencuat. Pengen saya kan udah diredam dulu gitu, kadang-kadang begitu. Baik. Nanti emang ada tantangan, ada risiko ya di situ lagi sebagai pimpinan. Yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nih? Misal ada persoalan tadi penyelesaian kasus, terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri? Kalau jadwal sih kayaknya sih tidak punya jadwal ya. Artinya tidak ada ya. Fleksibel aja. Dimana ada permasalahan, kalau pada hari itu bisa diselesaikan, ya kita selesaikan. Kalaupun belum sampai selesai, ya fleksibel lah. Butuh waktu ya. Kita minta bantuan atau minta sumbang saran dari tim itu. Ya. Jadi emang tidak ada waktu, cuma fleksibel. Fleksibel aja. Ya. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, nomor 7 itu Pak, yang adakah seseorang atau faktor yang selama ini? Ya itu yang mempermudah, memberikan ya stakeholder itu. Ya stakeholder itu kan sangat membantu. Ya yang paling utama kan itu ada yang namanya Wakasek, itu sangat membantu sekali. Juga BK juga sangat membantu, sebab yang tahu persis permasalahan dan lain sebagainya itu biasanya yang paling dekat kan BK. Juga pembina OSIS ya. Sangat membantu ya, karena di SMA ada guru BK ya. Kalau di SD kan memang belum ada. Kalau di SD kan kelas ya. Gitu. Jadi emang di sini di SMA Negeri 7 ini stakeholdernya itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Faktor yang mempermudah tadi ya. Yang terakhir Pak Ji. Ya, bangga. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam ini? Ya, sesuatu permasalahan itu tidak langsung diputuskan. Ya. Tetapi kita dikaji dulu permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak apa kalau bahasa Cirebon, jangan gurung rusuh lah gitu dah. Ngerti kan? Gurung rusuh itu apa bahasa Cirebon itu? Rusuk. Ya artinya terlalu cepat lah. Jangan sampai memberikan keputusan itu terlalu cepat sehingga menimbulkan hal-hal yang kurang baik terhadap
siswa atau kepada yang bermasalah itu. Ya kita kaji dulu dan kita minta ya tadi itu sudah minta saran dari ini dari itu, akhirnya barulah memberikan keputusan. Berarti ada keterampilan tersendiri Ya. Itu sebetulnya Kalau bawaan kita juga kalau bawaan kita sebagai ini sekolah ya, ada nilai-nilai kebajikannya. Berpihak pada siswa juga. Ya, berpihak kepada siswa sudah jelas. Siswa. Sekolah itu tidak boleh, misalkan ada masalah, misalkan contoh aja ya, ada masalah siswa merokok lah misalkan. Ya, merokok karena anak-anak SMA ya. SMA kan merokok ya. Iya. Ya. Merokok misalkan itu ya tidak langsung diputuskan, tidak boleh diputuskan secara langsung diponis anak ini salah atau ini enggak. Artinya dirunut dulu permasalahannya, kemudian apakah sudah menjadi kebiasaan di rumahnya ataupun apa dan sebagainya. Kemudian misalkan ada anak lagi itu kan yang merokok, misalkan ada anak yang males aja, ya, yang males aja. Ini demi siswa. Ya, kita juga panggil anaknya gimana permasalahan, apakah ada permasalahan dengan temannya di sekolah atau dengan gurunya yang tidak senang dengan gurunya, atau kenapa sampai bisa malas, atau bagaimana, atau barangkali karena faktor ekonomi. Nah itu makanya ada hal kebijakan nggak misal terkait dengan faktor ekonomi? ya kita memberikan, kalau memang itu faktor ekonomi kita bantu. Ya, kita bantu dari sekolah itu langsung dibantu, apakah kita dibentuk orang tua asuh ataupun itu sesama teman itu saling membantu. Memang sudah ada langkah-langkah ya Pak Haji Ya. untuk mengambil keputusan terkait dengan sebagai pimpinan. Baik, itu saja Pak Haji untuk wawancara hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya buat saya selaku Sama-sama mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini bisa memperlancar kegiatan Pak Gubernur selaku CGP. Siap-siap Pak Haji. Ya, Terima kasih. mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, Ya. amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ya, Haji. sama-sama. Insya Allah ini bermanfaat. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun refleksi hasil wawancara dengan ketiga kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Nah, pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang dipelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan apa yang didapatkan. Nah, adapun jawaban saya ringkasannya yaitu tanggapan yang saya pelajari dari hasil wawancara saya dengan ketiga kepala sekolah dan dikaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengujian adalah bahwa sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi jenis kasusnya, kemudian kita sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, akan tetapi harus melibatkan para manajemen yang berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kemudian bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan saya wawancara. Nah, di sini pada dasarnya ketiga pimpinan sekolah mempunyai persamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Misalnya melakukan identifikasi kasusnya, melakukan koordinasi dengan melibatkan tim manajemen. Perbedaannya pada sekolah yang ketiga, karena pada sekolah jenjang SMA ini melakukan koordinasi sampai dengan tingkat KTD bahkan dengan koordinasi seperti itu. Kemudian apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan keputusan ini? Yaitu menurut saya rencana para pemimpin ini dalam menjalankan pengambil keputusan adalah mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil selama ini dan dianggap paling efektif. Dan bagaimana sih sendiri akan menerapkan dilematika di lingkungan ini pada murid-murid saya dan kolega guru-guru yang saya melayani. Kapan menerapkannya? Yaitu pastinya sesuai dengan modul yang saya pelajari. Tentunya dalam pengambilan keputusan saya akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Untuk menerapkannya tentu saat ini saya menjumpai kasus-kasus yang sudah pasti. Baik, segitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak dari saya peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.